Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat SDM dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridho dalam Muhammad Ridho Channel. Baik sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang training need analysis. Baik, di dalam suatu perusahaan tentu dibutuhkan yang namanya pelaksanaan pelatihan, di mana Departemen SDM selaku pihak yang berkepentingan di dalam melaksanakan pelatihan bagi karyawan diharuskan untuk menyusun program yang efektif dan efisien, di mana pelatihan tersebut bisa memberikan dampak secara langsung bagi pengembangan karyawan yang ada di dalam perusahaan. Namun yang seringkali menjadi problematika adalah ketika pelatihan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Maka penting bagi Departemen SDM di dalam sebuah perusahaan untuk melakukan yang namanya training need analysis atau analisis kebutuhan pelatihan. Lalu bagaimana cara dalam melakukan training need analysis? Berikut akan kami paparkan satu per satu. Langkah pertama adalah menentukan kompetensi jabatan peserta pelatihan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa setiap jabatan di dalam sebuah perusahaan itu memiliki deskripsi jabatan atau yang kita kenal dengan job description. Nah, dari job description tersebut kemudian kita bandingkan dengan kompetensi individu yang berada pada posisi jabatan tersebut. Jadi job description kita bandingkan dengan kondisi faktual dari individu yang menduduki jabatan tersebut. Nah, dari proses perbandingan tersebut kemudian kita akan mendapatkan informasi tentang kesenjangan atau gap antara kondisi ideal dengan kondisi faktual. Dalam artian bahwa uraian jabatan yang merupakan kondisi ideal bagi seseorang yang menduduki jabatan tersebut kita bandingkan dengan informasi kondisi atau kemampuan ataupun kompetensi yang dimiliki oleh individu yang saat ini menduduki jabatan tersebut. Nah, kemudian dari kesenjangan atau gap inilah kemudian kita lakukan analisis, kemudian kita lakukan atau membuat sebuah kesimpulan pelatihan apa yang kemudian dibutuhkan oleh seseorang yang menduduki jabatan tersebut. Inilah yang kita sebut dengan training need analysis, seperti itu. Sebagai contoh, misal dalam posisi jabatan sebagai seorang analis kredit misalnya ya. Di dalam informasi jabatan atau di dalam job description itu dijelaskan harus ada 10 kompetensi yang harus dilakukan oleh seseorang yang berada pada posisi analis kredit. Nah, kemudian dilakukan analis, dilakukan penggalian informasi terkait dengan kompetensi faktual individu yang menduduki jabatan tersebut. Dari 10 job description ternyata disimpulkan bahwa orang yang menduduki jabatan tersebut hanya memenuhi 9 kompetensi. Kemudian terdapat 1 kompetensi yang masih perlu ditingkatkan. Maka dari sini kemudian pihak Departemen SDM memutuskan untuk melakukan pelatihan terkait dengan 1 kompetensi tadi yang masih kurang dikuasai oleh seseorang yang menduduki jabatan sebagai kredit analis tersebut. Baik, nah, seperti itu sahabat sekalian, bahwa dalam menyusun sebuah program pelatihan itu harus berdasarkan suatu informasi real yang ada di dalam perusahaan, sehingga ketika memberikan sebuah pelatihan itu memberikan dampak yang efektif bagi perusahaan. Karena ini semua harus berdasar pada kebutuhan atau yang kita sebut dengan training need analysis. Itu saja sahabat sekalian terkait dengan training need analysis. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.